orang yang puasa agak berbeda daripada orang yang tidak berpuasa. Apa perbedaannya? Ketika dia berdoa kepada Allah sewaktu ia berbuka, maka Allah akan terima doanya. Allah tidak tolak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam kajian-kajian Islam. InsyaAllah berapa hari kemudian kita akan masuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nantikan karena bulan tersebut di dalamnya penuh maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang muslim yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita pada bulan Ramadan itu, yakni puasa Ramadan. Sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim untuk memahami makna Ramadan tersebut, makna puasa di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Puasa yang telah Allah wajibkan kepada kita, tentu perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa yang mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk berbagi bersama, yakni tentang keutamaan-keutamaan puasa. Ini secara umum saya akan menyampaikan beberapa keutamaan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentu banyak keutamaan-keutamaan puasa, tapi pada kesempatan hari ini saya hanya berbagi beberapa saja dikutip daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Puasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi as-siyam, yakni yang artinya al-imsak. Al-imsak ini artinya menahan. Apa yang ditahan? Yakni al-imsak biniyati ta'abbud, untuk berniat yakni beribadah kepada Allah dengan menahan anil akli wasyurbi, yakni daripada makan minum sesuatu yang masuk pada mulut, atau wa ghishyanin nisa, atau bersetubuh suami istri. Ini yang kita tahan pada bulan suci Ramadan, sesuatu karena itu akan membatalkan puasa kita. Jadi puasa itu yakni al-imsak, menahan kita makan minum dan bersetubuh suami istri, ataupun menahan segala bentuk yang maksiat, mulai menahan ucapan kita, menahan perbuatan kita daripada bentuk maksiat, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan pandangan segala bentuk yang mengandung kemaksiatan ataupun yang akan membatalkan puasa tersebut. Dari mulai kapan? Yakni dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa ini dilaksanakan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Itu waktu kita berpuasa. Kemudian kepada siapa diwajibkan? Tentu kepada seorang orang yang beriman seperti kita. Baik, kita akan masuk tentang keutamaan-keutamaan puasa. Puasa yang diwajibkan Allah kepada kita, yang puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah lainnya, tentu ada keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang terdapat di dalamnya. Kita akan sampaikan beberapa saja tentang keutamaan puasa. Yang pertama, yakni Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasanya qala Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu, kata Rasulullah, sebagai perisai daripada api neraka, kajunnati ahadikum minal qital, yakni seperti perisai salah seorang di antara kamu untuk berperang. Puasa adalah perisai, artinya perisai ini penangkal kita ataupun benteng kita daripada api neraka, sebagaimana seorang memakai perisai ataupun membentengi dirinya daripada serangan musuh ketika dia perang. Jadi orang yang berpuasa, Allah kasih keutamaan fadilah baginya, yakni dia akan terjauh daripada api neraka, tentu tidak akan tersentuh api neraka. Ini yakni keutamaan orang yang berpuasa. As-siyamu junnah minan nar, yakni perisai daripada api neraka. Yang kedua, yakni fadilah puasa,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man shoma yauman fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa satu hari, sehari di jalan Allah, fi sabilillah azza wa jalla, zahzahallahu wajhahu 'anil nar. Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka, 'anil nar bidzalikal yaum 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka disebabkan puasanya pada hari itu 70 tahun perjalanan. Bayangkan, Allah jauhkan seseorang itu karena puasanya daripada api neraka seperti sejauh perjalanan 70 tahun. Umur kita mungkin saja tak sampai 70 tahun, tapi ini Allah jauhkan. Kalau kita bayangkan jalan 70 tahun, bagaimana jauhnya? Mungkin bumi ini dijalani masih ada lagi waktu sampai 70 tahun. Itulah jauhnya kita, wajah seseorang daripada api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun perjalanan. Ini membuktikan bahwasanya orang yang benar-benar puasa di jalan Allah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sudah dua, yakni fadilah yang pertama sebagai perisai, yang kedua Allah jauhkan dia daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Adapun fadilah yang ketiga, yakni hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun la turaddu." Orang yang puasa ketika berbuka puasa, maka ia berdoa kepada Allah, maka doanya tersebut tidak Allah tolak. Ini keutamaan puasa. Orang yang puasa agak berbeda daripada orang yang tidak berpuasa. Apa perbedaannya? Ketika dia berdoa kepada Allah, sewaktu ia berbuka, maka Allah akan terima doanya. Allah tidak tolak doanya. Allah terima, Allah kabulkan segala doanya. Puasa apapun, berpuasa Ramadan ataupun puasa sunnah-sunnah lainnya. Jadi orang yang berdoa ketika berbuka puasa, Allah kabulkan doa-doanya. Inilah fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat, yakni fadilah orang yang berpuasa, dari hadis Imam Bukhari mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga kelak ada nanti pintu yang bernama pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'im. Maka orang yang akan masuk ke surga melalui pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamah, nanti dari kiamat, orang yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak akan ada yang bisa masuk selain mereka. Yuqal aina as-sha'im. Ketika dikatakan mana orang-orang yang berpuasa, fayaqumun, mereka pun berdiri. Setelah mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Mereka pun masuk ke dalam surga tersebut melalui pintu Rayyan, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Setelah mereka masuk, maka pintu tersebut tertutup. Falam yadkhulu minhu ahadun. Maka setelah tertutup, tidak ada lagi peluang bagi orang yang bisa masuk melalui pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal, memberikan kepada kita, yakni bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai nilai kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia mendapat perisai, dia akan terhalang dari api neraka. Yang kedua, yakni dia Allah jauhkan wajahnya daripada api neraka seperti sejauh 70 tahun perjalanan. Yang ketiga, yakni Allah beri dia keutamaan, terutama ketika ia berdoa waktu berbuka puasa, Allah akan terima doanya dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yakni orang yang diberikan keutamaan berpuasa, yakni Allah akan sediakan bagi mereka surga
melalui pintu yang bernama Rayyan, dan tidak akan ada orang bisa masuk ke surga melalui pintu tersebut kecuali hanya as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Baik, mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini Allah permudahkan bagi kita untuk menjalankan bulan suci Ramadan dengan berpuasa, dan Allah berikan kita kesehatan, Allah beri kita kemampuan untuk melaksanakan seluruh ibadah pada bulan suci Ramadan. Terima kasih. InsyaAllah kita akan ketemu di lain hari tentang kajian-kajian lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.